Halo pemirsa YouTube Ensiklopedia. Kali ini kita akan mengupas tentang sejarah Rasulullah SAW tentang poligami. Mengapa Rasulullah mempunyai banyak sekali istri? Siapa saja mereka? Apa alasan Nabi Muhammad SAW? Persoalan poligami masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang tak pernah ada habisnya. Tuduhan dari kaum orientalis bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh pertama yang menyalahi hukum Al-Quran dalam hal pernikahan, di mana Al-Quran membolehkan bagi seorang lelaki muslim nikah dengan 4 orang perempuan, sedangkan Nabi Muhammad adalah pengagum nafsu seks dan pencinta wanita. Beliau menyalahi hukum dengan menikahi 13 wanita. Yang lebih aneh lagi adalah Al-Quran menyifati beliau dengan sebaik-baik suri tauladan. Melihat sebagian dari sisi sejarah Nabi Muhammad tanpa melihat latar belakang mengapa Nabi melakukan hal demikian menjadi alasan sebagai legitimasi poligami. Padahal bila ditelisik lebih jauh lagi, terdapat tujuan mulia dalam poligami Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarah kepada konsep monogami karena beliau tidak ingin menyakiti hati perempuan. Banyak sekali orang yang ingin mengikuti pernikahan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang ideal untuk menuju keluarga yang sakinah adalah pernikahan Nabi dengan Khadijah yang penuh dengan perjuangan. Walaupun poligami dilakukan, itu ditujukan kepada para duda untuk mengentaskan janda dan yatim sebagai problem sosial. Lalu, bagaimana anggapan keliru kaum orientalis yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang pikirannya didorong oleh syahwat dan nafsu birahi semata? Padahal, persoalan poligami pada waktu itu merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Arab. Dengan segala khayalan, para orientalis mendeskripsikan Nabi terkait hubungannya dengan banyak perempuan. Padahal, Rasulullah SAW membujang hingga usia 25 tahun. Pada usia 25 tahun, beliau menikahi Siti Khadijah radhiyallahu anha sampai beliau berumur 50 tahun, yaitu saat Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Barulah setelah beliau berumur 50 tahun, beliau menikahi beberapa orang dengan alasan yang jelas. Siapa saja istri Rasulullah dan apa alasan mengapa istri Rasulullah dinikahi? Istri pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid seorang perempuan Quraisy dari Bani Asad. Setelah nikah dengan Khadijah, Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sendiri mencapai usia 40 tahun. Bagi seorang perempuan, usia 40 tahun sudah melewati masa mudanya. Hingga wafat, Siti Khadijah tetap sebagai istri tunggal Rasulullah. Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah memperoleh beberapa orang putra dan putri. Siti Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan, mendukung, dan mempertaruhkan jiwa serta seluruh kekayaannya demi kelancaran dakwah risalah yang diamanatkan oleh Allah kepada suaminya. Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Jadi, 25 tahun beliau hanya mempunyai seorang istri. Istri kedua, Siti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Pernikahan Nabi SAW dengan Saudah binti Zam'ah adalah bantahan yang telak bagi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji terkait hubungan beliau dengan wanita. Saat Nabi tengah dirundung duka karena wafat Khadijah, Khawlah binti Hakim datang untuk menyarankan beliau agar menikah lagi. Khawlah mengajukan 2 nama, yaitu Saudah atau Aisyah. Lalu Rasulullah SAW memilih Saudah binti Zam'ah. Beliau memilih wanita yang tua usianya dibanding Aisyah yang masih muda. Kalau tuduhan orang-orang yang dengki terhadap Islam itu benar, niscaya beliau mengutamakan wanita-wanita yang muda dan gadis untuk dijadikan pendamping beliau setelah Khadijah. Istri ketiga, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siti Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis. Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang paling dikenal oleh umat Islam karena memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ummahatul mukminin lainnya. Di antaranya adalah dialah satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan wahyu dari atas langit ketujuh untuk membela kehormatannya. Bukan 1 atau 2 ayat, tetapi firmankan 10 ayat langsung.
yaitu pada surat An-Nur ayat 11-20 yang membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha dan terus-menerus dibaca hingga hari kiamat. Allah memerintahkan Rasulullah menikah dengan Aisyah ternyata ada alasannya. Ketika remaja, Aisyah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mempelajari puisi dan ilmu silsilah yang menceritakan nenek moyangnya. Aisyah juga memiliki ingatan yang sangat tajam. Aisyah juga memiliki keistimewaan lain, yaitu adalah para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, "Tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya." Sahih Sunan At-Tirmizi. Dalam jajaran periwayatan hadis, Aisyah menduduki salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari kalangan wanita. Ia meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dengan berbagai topik. Di antaranya adalah tentang hukum-hukum syar'i, petuah-petuah perilaku, adab dan dasar pedoman yang menjadi landasan agama. Tidak hanya sebatas ilmu hadis, Aisyah juga memiliki kecerdasan dalam ilmu tafsir. Aisyah merupakan seorang praktisi dedukasi analogis atau kias yang tidak tertandingi dalam masalah hukum Islam. Pengetahuannya yang luas membuat ia dijuluki sebagai ahli tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih terkemuka. Selain memiliki kecantikan dan kecerdasan, Aisyah juga memiliki kepribadian yang memesona. Ia memiliki kualitas pribadi, sifat-sifat yang luhur, dan sederhana. Meskipun perkembangan zaman sudah sangat maju dan pesat, namun kontribusi wanita sangatlah dibutuhkan untuk membangun peradaban selanjutnya. Meneladani dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagai wanita seharusnya memiliki semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Karena ketika sebuah negara di mana ada wanita yang memiliki edukasi yang cukup, maka disitulah kunci peradaban berada. Istri keempat, Hafsyah bintu Umar bin Khattab. Hafsyah bintu Umar bin Khattab adalah putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anha yang memiliki kepribadian yang kuat seperti sang ayah. Selain itu, dia juga seorang wanita yang pandai dalam hal membaca dan menulis. Meskipun pada waktu itu, kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum wanita. Hafsyah bintu Umair bin Khattab radhiyallahu anha adalah seorang janda, di mana suaminya bernama Hunais bin Khudzafah, yang meninggal sekitar tahun 2-3 Hijriah pada waktu terjadi Perang Badar. Di kalangan masyarakat Arab, terutama pada masa itu mempunyai anak perempuan yang terlambat menikah atau menjadi janda dalam waktu yang lama dipandang sebagai hal yang memalukan dan mengkhawatirkan. Betapa resah perasaan Umar menghadapi pernyataan sepahit itu. Atas dasar kecintaan Rasulullah kepada Umar dan sebagai penghargaan kepada almarhum Hunais bin Khudzafah, Rasulullah bersedia menikahi Hafsyah. Istri kelima, Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanan yang ia miliki, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin. Istri keenam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sejarah Islam mencatat bahwa perempuan ini nama yang mulia karena ia adalah perempuan mukminah yang masyhur bekerja di belakang pejuang pada peperangan Uhud. Ia mempunyai akal yang sangat tajam dan pendapat yang benar. Ia menemui bermacam-macam penderitaan karena masuk Islam, tetapi ia tidak pernah sedih. Semua kesulitan yang ditemuinya menambah keimanan dan keteguhan hatinya. Ia ikut suaminya yaitu Abu Salamah pada hijrahnya ke Habsyah untuk menyingkirkan dari tekanan terhadap Islam. Akan tetapi, suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak yatim. Setelah habis masa iddahnya dan tenang hatinya, Rasulullah mengutus seseorang untuk melamarnya karena kasihan kepadanya dan kepada anak-anak yatim, dan supaya istrinya tidak merasa rendah diri bersama anak-anak sepeninggalan suaminya. Istri ketujuh, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Dulu ia adalah seorang budak yang dimerdekakan. Pernikahan ini mempunyai peristiwa yang sangat besar di kalangan orang banyak. Pada pernikahan ini, Islam menyamakan derajat antara orang merdeka dengan budak dan hamba sahaya. Istri ke-8, Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha.
Abu Sufyan sendiri adalah musuh Islam garis keras. Mereka menggunakan seluruh kekuatan untuk mencegah Rasulullah melaksanakan dakwahnya, akan tetapi tidak berhasil. Banyak laki-laki dan perempuan dari kota Mekah telah menjadi Islam. Bahkan anaknya sendiri yaitu Ummu Habibah telah memeluk Islam. Ia lari dari bapaknya dengan agamanya yang ia pilih ke Habasyah atau Ethiopia bersama suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Namun, setelah di Habasyah, suaminya murtad dan keluar dari Islam memeluk agama lain. Mereka berdua akhirnya bercerai dan tidak mau dilunakkan dan digabungkan lagi dengan cara apapun. Ia sendirian di Habasyah menemui berbagai macam kesulitan. Semua kesulitan dan kesukaran itu dihadapinya dengan sabar dan tabah. Rasulullah mengetahui berita tersebut. Kemudian ia mengirim surat kepada Najasyi, Raja Habasyah, untuk menikahi Ummu Habibah ini. Istri ke-9, Juwairiyah binti Al-Harits. Juwairiyah adalah seorang janda yang suaminya adalah musuh yang paling keras bagi Islam dan yang paling banyak membantah serta mencaci maki Rasulullah SAW. Ia terbunuh dalam peperangan Al-Muraisy dan meninggalkan istrinya, Juwairiyah. Istrinya ini menjadi tawanan perang. Pada saat itu, perempuan yang menjadi tawanan perang dijadikan hamba atau khodam di rumah. Mereka tidak disamakan dengan perempuan-perempuan merdeka dalam segala hal, dan mereka tidak bisa merdeka kecuali membayar sejumlah kewajiban dan menebus diri mereka dengan harta mereka. Rasulullah datang ingin memuliakan semua perempuan, termasuk perempuan tawanan perang ini. Beliau samakan haknya dengan perempuan merdeka. Maka ini adalah contoh yang nyata atas toleransi Islam dan keadilan di antara manusia. Rasulullah menikahi Juwairiyah yang menjadi tawanan perang untuk memberikan pelajaran secara ilmiah bahwa tidak ada perbudakan dalam Islam. Istri ke-10, Safiyah binti Huwai. Sama seperti cerita sebelumnya, Rasulullah menikahinya karena beliau tidak mau merendahkan martabat perempuan ini menjadi hamba sahaya yang derajatnya lebih rendah dari orang lain. Beliau memerdekakannya, kemudian beliau menikahinya. Istri ke-11, Maimunah binti Al-Harits. Perempuan ini adalah perempuan yang terakhir dikawini oleh Rasulullah SAW. Dia perempuan zuhud dan taat sekali beribadah. Terjadinya pernikahan antara Rasulullah dengan Maimunah binti Harits menjadikan Rasulullah semakin dekat dengan kaum Maimunah binti Harits. Karena itu, kaumnya sangat menghormati Rasulullah atas kemanusiaan dan rasa kasih sayang beliau, sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Itulah istri-istri dari Nabi Muhammad SAW.